Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, dalam masa biasa yang ke-27. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, Engkau menawari kami hidup dan keselamatan, dan memanggil kami kembali bila tersesat. Bangunlah kembali hati dan semangat kami. Bukalah mata kami terhadap kebutuhan zaman sekarang. Singkirkanlah kejahatan dan penuhilah hati kami dengan kekuatan Roh-Mu yang membawa kebebasan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengar sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini, kita mendengar kisah tentang Yesus yang bertamu di rumah Maria dan Marta. Maria dan Marta sungguh dekat dengan Yesus. Namun yang menarik adalah Yesus ingin memberikan pelajaran kepada kita. Karakter dari kedua wanita ini sangat berbeda. Ketika Yesus datang, Maria duduk manis mendengarkan Yesus mengajar. Sedangkan Maria sibuk melayani. Dia mempersiapkan segala-galanya. Ada kesan Yesus agak membela Maria. "Marta, Marta, kau menyibukkan dirimu dengan segala sesuatu. Lihat Maria, dia sudah memilih yang terbaik." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, timbul sekarang pertanyaan, apakah Yesus ingin mengatakan kita tidak usah bekerja, hanya sibuk mendengarkan firman Tuhan?
Tentu saja tidak. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa hendaklah orang makan dari rezekinya sendiri. Tetapi melalui kisah ini, Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa hendaknya kita menjaga keseimbangan dalam hidup kita. Antara kerja dan sebab bakti kepada Tuhan harus seimbang. Oleh karena itu, dalam gereja ada semboyan yang amat terkenal, ora et labora, berdoa dan bekerja. Demikian kata pepatah Latin yang sangat tua yang diperkenalkan oleh Santo Benedictus. Ketika menghadapi persoalan dalam hidup, tidak akan pernah selesai kalau kita hanya terusan menangis tanpa berusaha bangkit dan mencari solusi. Kita harus berbuat sesuatu sehingga kita mampu mengatasi persoalan itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, namun kita juga tidak boleh sombong hanya mengandalkan usaha sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Dari Maria dalam cerita Injil pada hari ini, kita belajar untuk setia mendengarkan firman Tuhan tanpa terjebak dalam aktivisme. Sebab seringkali kita merasa dan berpandangan bahwa dengan berbuat baik atau melayani sama itu sudah cukup bagi kita. Tuhan sendiri meminta kita agar pelayanan kita sungguh-sungguh bersumber dari keintiman relasi kita dengannya yang dibangun melalui doa dan setia merenungkan firman-Nya. Dengan kata lain, apa yang kita lakukan terhadap sesama kita atau apa yang kita kerjakan dalam hidup ini, hendaklah itu bersumber dari kedalaman iman kita sebagai orang-orang percaya. Segala sesuatu yang kita lakukan hendaknya itu didasarkan oleh kedalaman iman kita. Karena iman perlu untuk kita wujud nyatakan. Tetapi juga tidak boleh kita hanya melakukan atau bekerja begitu saja tanpa didasari oleh sesuatu, dalam hal ini iman. Maka para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui cerita Maria dan Marta ini, Yesus mau menyampaikan kepada kita bahwa hendaklah dalam hidup kita sebagai orang-orang beriman, kita sungguh menyeimbangkan antara sembah bakti atau hidup doa dengan mendengarkan firman Tuhan, rajin mengikuti kegiatan-kegiatan gereja dengan aktivisme lain yang kita lakukan. Atau antara spiritualitas dan realitas hendaknya itu seimbang. Manusia kalau hanya menitikberatkan pada salah satu aspek saja, maka manusia itu akan pincang hidupnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu sebagai murid-murid Yesus, orang-orang beriman yang hidup zaman sekarang, mari kita berlangkah maju bersama, bergandengan tangan, berjuang bersama untuk menyimbangkan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga melalui kesaksian hidup kita, melalui kehidupan kita sebagai orang-orang beriman, orang semakin dihantar untuk bersatu dengan Tuhan. Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.